Presiden Joko Widodo perkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto di WWF Forum ke-10. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan APBN 2025 pada pemerintahan Prabowo Subianto. Golkar akan mengusung Kaesang di Pilwakot Bekasi 2024 mendatang. Presiden Iran ditemukan tewas usai insiden kecelakaan helikopter. Halo, selamat malam. Senang sekali kami kembali hadir untuk menyapa Malam Sinpo TV, menemani malam hari Anda. Tadi ada sejumlah berita yang menjadi sorotan, Andi, fokus di Forum Air Sedunia yang berlangsung di Bali. Ya, dalam momen ini juga tadi yang sempat menjadi headline adalah di mana momen Presiden Jokowi ini memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto di forum yang besar seperti ini untuk membahas air ya. Dan selain itu juga terkait dengan pilkada yang semakin dekat, ini ada nama Kaesang yang sepertinya akan diusung gitu dalam Pilwakot Bekasi 2024. Ya, kalau kita melihat memang kalau gelaran pilkada yang akan digelar pada bulan November mendatang, ini nampaknya nama-nama yang akan bersaing dan yang akan menjadi kontestan ini sudah mulai muncul walaupun memang belum resmi gitu disandingkan atau didaftarkan di KPU gitu. Ya, dan berita lainnya terkait dengan helikopter dari Presiden Iran yang kemudian akhirnya ditemukan. Tentunya ini menjadi duka yang mendalam untuk dunia, seperti itu. Ya, berbagai informasi nantinya akan kami sajikan, terlebih dari beberapa headline yang sudah kami tampilkan, akan berbagai informasi di seluruh dunia dan seluruh Indonesia akan kami sajikan. Di Menyapa Malam kali ini bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi utama kami buka dengan Presiden Joko Widodo memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada tamu undangan dan delegasi yang hadir dalam acara pembukaan KTT World Water Forum ke-10. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka World Forum yang digelar di Bali International Convention Center. Presiden Joko Widodo memperkenalkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih saat membuka konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali pada Minggu kemarin. Jokowi mengatakan masa jabatannya sebagai Presiden akan segera usai. Namun dirinya menyatakan Indonesia masih akan terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam mengatur atau manajemen air dunia. Saat dirinya dikenalkan oleh Jokowi, Prabowo kemudian berdiri dari tempat duduknya dan memberikan salam kepada seluruh hadirin dalam pembukaan acara World Water Forum ke-10 tahun 2024. In October, my term as President will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Diketahui Indonesia sebagai tuan rumah KTT ke-10 World Water Forum 2024. Diketahui World Water Forum pertama kali diselenggarakan pada 1997 di Maroko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Forum Air Sedunia yang diselenggarakan di Bali ini telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dalam sambutannya Presiden juga dalam momen tersebut memperkenalkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, di momen itu memang Presiden Jokowi ini memperkenalkan Presiden terpilih dan menjelaskan kepada seluruh delegasi dalam forum itu bahwa ini loh Presiden selanjutnya yang akan melanjutkan berbagai program beliau di 2024 hingga 2029 mendatang untuk Indonesia tentunya gitu ya. Ya, dan terkait dengan informasi Forum Air Sedunia, perhelatan Gala Dinner World Water Forum ke-10 digelar pada Minggu malam di Bali. Ya, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terlihat menikmati lagu-lagu yang ditampilkan, bahkan ikut bernyanyi.
Gala Dinner World Water Forum ke-10 disiarkan secara langsung di YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu 19 Mei 2024. Terlihat Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri bersama kepala negara dan delegasi pada Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali, dihibur dengan pertunjukan berupa tarian dan juga nyanyian. Tampak saat penyanyi Bulan Sutena membawakan lagu Sayang yang dipopulerkan Via Valen serta lagu Pergi Pagi Pulang Pagi, sejumlah tamu undangan beranjak dari kursinya untuk kemudian berjoget. Beberapa menit lain yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Ketua DPR Puan Maharani ikut beranjak dari kursinya dan berjoget bersama tamu lainnya. Sementara itu, Presiden Jokowi pun terlihat menikmati lagu sambil bernyanyi dari tempat duduknya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri Gala Dinner World Water Forum ke-10 di Bali. Dalam pertemuan itu tampak momen hangat dan penuh tawa antar keduanya. Perhelatan Gala Dinner World Water Forum ke-10 diselenggarakan pada Minggu malam di Bali. Dalam forum dunia tersebut, tampak momen hangat dan penuh tawa antara Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Pada awalnya, Presiden Jokowi sebagai penyelenggara Gala Dinner menyambut Puan Maharani di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana Bali. Keduanya terlihat bersalaman sambil berbincang sejenak. Keduanya juga saling melempar senyuman, lalu keduanya berdiri bersebelahan menghadap ke kamera. Presiden Joko Widodo kembali bertegur sapa dengan Puan Maharani usai pelaksanaan Welcoming Dinner World Water Forum. Presiden Jokowi juga terlihat menghampiri Puan Maharani dan keduanya kembali bersalaman. Perbincangan keduanya pun kembali terjadi. Setelah berbincang dengan Puan, Jokowi lalu menyapa sejumlah delegasi lainnya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di momen welcoming dinner kemarin antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua DPR RI Puan Maharani terlihat suasana hangat dan begitu cair ya dia. Sempat beberapa kali berbincang terlihat di tertangkap kamera di. Ya, kalau kita melihat ini hubungan antara Jokowi dan Puan Maharani ini nampaknya tidak terpengaruh dengan intensitas politik yang cukup memanas saat ini. Karena memang seperti yang kita ketahui, Presiden Jokowi dan tentunya Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini tidak diundang di Rakernas PDIP mendatang gitu. Nah, nampaknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi ini tidak mempengaruhi hubungan antara Ibu Puan Maharani dengan Pak Jokowi gitu. Ya, dan berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko mengapresiasi sikap harmonis yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, sebelumnya Jokowi dan Puan terlihat harmonis dalam momen Gala Dinner World Water Forum ke-10 di Bali. Hal itu disampaikan Dasko saat merespon kehangatan yang terjadi antara Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani dalam Gala Dinner World Water Forum yang diselenggarakan di Taman Garuda Wisnu Kencana, Bali. Melihat kemesraan dua pejabat negara itu, Dasko menilai bahwa sudah seharusnya pimpinan lembaga saling menunjukkan sikap yang harmonis dan kekompakan. Menurutnya momen tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa pimpinan lembaga eksekutif dan legislatif memang harus berjalan beriringan. Ya, bahwa acara yang diadakan di Bali dan kita lihat tadi bahwa dua pimpinan lembaga, yaitu pimpinan lembaga eksekutif dan legislatif itu saling pertemuan yang mesra tadi kita apresiasi dan memang sudah seharusnya begitu, antar pimpinan lembaga harus saling kompak, demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Ya, hal ini menunjukkan sikap positif membangun harmonisasi antara eksekutif dan juga legislatif seperti itu. Ya, walaupun memang hubungan antara eksekutif dengan legislatif ini sangat bersinggungan dengan politik gitu. Karena memang kalau kita melihat eksekutif dan legislatif ini diisi oleh partai politik. Seperti yang kita ketahui memang Puan berasal dari PDI Perjuangan, kemudian Jokowi dahulu pernah di PDI Perjuangan. Walaupun memang dulu atau riak-riak politiknya ini sempat foto Jokowi hilang di kantor DPD Sumatera Utara PDI Perjuangan. Namun nampaknya hubungan antara Jokowi dengan beberapa elit partai politik atau beberapa elit dari PDI Perjuangan ini nampaknya baik-baik saja gitu. Ya, dan itu semakin menarik untuk dibahas, Andi. Namun kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup,
dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan dia. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan
setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan terkait dengan DPR RI menggelar rapat paripurna ke-17 masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko. Ya, rapat paripurna kali ini digelar dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Oleh karena itu, KEM PPK adalah KEM PKF transisi, di mana pemerintah saat ini dan DPR hari ini akan membahas untuk dilaksanakan bagi pemerintah dan DPR yang akan datang. Dalam situasi transisi, kami terus berkoordinasi sehingga semua hal-hal yang penting tetap bisa diwadahi di dalam KEM PPKF. Kebijakan fiskal dalam hal ini sebagai bagian dari kebijakan makro memiliki peran yang luar biasa penting dan menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Dalam pidato tadi telah disampaikan 15 tahun terakhir Indonesia dan dunia terus dihadapkan pada guncangan, namun Indonesia tetap mampu bisa menjalankan program pembangunan yang relatif terjaga dan kebijakan fiskal yang terus terjaga sustainable. KEM PPKF dalam masa transisi juga berperan sangat baik dan penting untuk menjaga nambungan konsistensi agenda pembangunan nasional untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam rapat bersama DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun anggaran 2025. Menurutnya, pemerintah akan menyusun APBN 2025 secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai resiko dan tantangan yang terjadi pada tahun depan. Pemerintah resmi menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 kepada DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan APBN 2025 atau periode pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirancang defisit pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto. Kisaran defisit APBN 2025 tersebut lebih besar dibandingkan dari defisit APBN 2024 yang diperkirakan sebesar 2,29% PDB. Dengan ini, Menteri Keuangan mengatakan KEM PPKF 2025 harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, defisit fiskal pada tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB. Upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable. Dengan mengendalikan risiko utang dalam batas yang manageable di kisaran 37,98 hingga 38,7% PDB. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi mendukung transformasi ekonomi dan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV, dan Sovereign Wealth Fund. Memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian dan meningkatkan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang sustainable. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau kita berbicara soal RAPBN tahun 2025 ke depan ini, kalau kita melihat pemerintah sudah menyiapkan untuk pemerintahan selanjutnya ya, Tiara. Karena kalau seperti yang kita ketahui untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sudah ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk berkomunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk
mendukung segala program di pemerintahan selanjutnya. Ya, dan dalam kesempatan itu juga Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan terkait dengan dinamika perekonomian selama kurang lebih 10 tahun, terlebih lagi juga saat menghadapi pandemi COVID-19. Ya, kita berharap ekonomi Indonesia ke depan semoga lebih baik lagi ya, begitu. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menyambut langsung kedatangan CEO SpaceX sekaligus CEO Tesla Elon Musk di Bali pada 19 Mei 2024. Elon Musk berkunjung ke Indonesia untuk meresmikan layanan internet Starlink. CEO Tesla Elon Musk tiba di Bali, Indonesia pada Minggu 19 Mei 2024. Kedatangannya disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Terlihat dalam rekaman video yang diunggah oleh akun @kemenkomarves, Luhut tampak menggunakan kemeja batik yang berdominan warna coklat. Sementara Musk tampak menggunakan kaos berwarna abu-abu dengan balutan jas. Sementara itu, Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya menyatakan bahwa kehadiran Elon Musk di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke-10 serta meresmikan layanan internet Starlink di salah satu puskesmas. Peresmian ini juga akan dilakukan bersama Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. CEO SpaceX sekaligus Tesla Elon Musk telah meresmikan pemasangan layanan internet Starlink di Puskesmas Pembantu, Desa Sumerta Kelot, dan Pasar Bali pada Minggu kemarin. Ya, Musk menekankan pentingnya konektivitas melalui jaringan internet untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan kawasan terpencil. CEO SpaceX sekaligus Tesla, Elon Musk, meresmikan internet satelit di Puskesmas Pembantu, Desa Sumerta Kelot, Denpasar, Bali, pada Minggu 19 Mei 2024. Salah satu orang terkaya di dunia itu didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi, serta pejabat daerah setempat. Mengenakan baju batik berwarna hijau, Elon melaksanakan sejumlah proses seremonial, mulai dari penandatanganan kerjasama hingga uji coba layanan internet Starlink. Dalam hal ini, proyek yang baru saja diluncurkan dapat menjadi fokus utama untuk membawa layanan internet kepada masyarakat di area yang belum terjangkau. Dengan begitu, kehadiran internet sangatlah penting, sehingga masyarakat dapat belajar apa saja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kehadiran dari Elon Musk langsung disambut oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Salah satunya adalah untuk meresmikan Starlink tadi dan juga untuk menghadiri Forum Air Sedunia ya. Ya, kita berharap dengan bantuan dari Elon Musk ini yang menjalin kerjasama dengan Indonesia dengan memasang jaringan internet di seluruh pelosok. Ini kalau kita melihat uji coba di Bali ini, nanti kita lihat ke depannya akan efektif atau tidak. Tapi tentunya kami berharap dengan adanya bantuan seperti ini, bentuk kerjasama Indonesia dengan Elon Musk nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Ya, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan upacara Harkitnas yang ke-116 tahun. Ya, Harkitnas tahun ini mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ataupun Harkitnas ke-116 di halaman kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Upacara Harkitnas kali ini mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Dalam upacara Harkitnas kali ini mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Hal itu juga dibacakan oleh Inspektur Upacara naskah dari pidato Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalamnya mengungkapkan kelak menjadi simbol dari Hari Kebangkitan Nasional dirayakan oleh organisasi Budi Utomo. Dalam naskah juga dirumuskan ungkapan Bung Karno, Indonesia sebagai jembatan emas kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Juga menekankan bahwa di ujung jembatan akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada peringatan Harkitnas tahun ini, mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Ya, sejumlah masyarakat pun menyuarakan pendapatnya tentang Indonesia Emas 2045 pada momentum Hari Kebangkitan Nasional. Kali ini berikut informasinya. Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas yang jatuh setiap tanggal 20 Mei memiliki tema yang berbeda di setiap tahunnya. Pada kali ini mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas sesuai dengan masa depan bangsa Indonesia, yakni Indonesia Emas 2045.
Berbagai perspektif masyarakat muncul mengenai tema Harkitnas pada tahun ini. Menuju Indonesia Emas, masyarakat berharap Indonesia bisa menjadi negara maju yang sebelumnya ialah negara yang berkembang. Dan juga dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Negara IKN dapat tercapai dengan baik tanpa adanya hambatan. Di samping percepatan IKN dan negara maju, pola pikir dalam bermasyarakat pun harus ikut diperhatikan. Mengingat Indonesia Emas bukanlah hanya mimpi, melainkan menjadi kehidupan bangsa ke depan. Menjadi Indonesia Emas, masyarakat khususnya anak muda harus tetap paham dan tahu akan sejarah untuk menjadi pondasi bangsa Indonesia Emas ke depannya pula. Kayak tadi, semoga Indonesia bisa lebih maju. Terus ya sekarang juga lagi pembangunan IKN, semoga bisa tercapai apa tujuan yang sebenarnya dari IKN tersebut. Enggak cuma tentang kedepannya Indonesia akan seperti apa, tapi juga bagaimana mengubah pola pikir dan juga cara berpikir masyarakat Indonesia yang sepertinya menurut saya sih kayaknya udah harus diubah ya. Sebagai anak muda selalu jangan lupa baca buku sejarah-sejarah. Sekarang apalagi kalau di sekolah tuh udah mulai dihapus tuh. Nah itu aja sih, tetap keep in touch sama sejarah gitu. Tentunya target bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas haruslah bersamaan dengan tindakan dan pola yang harus dimulai pada saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya, Harkitnas tentunya sebagai momentum untuk memperingati perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan pasca kemerdekaan seperti itu. Nah, kalau kita melihat di Hari Kebangkitan Nasional kali ini, tadi ada harapan dari masyarakat tentunya salah satunya terkait dengan pekerjaan ya. Semoga pemerintah, khususnya di pemerintahan selanjutnya dapat lebih memperhatikan lagi tenaga kerja kita untuk lebih dioptimalkan lagi. Karena bonus demografi kita di tahun depan ini nampaknya sangat signifikan sekali. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya, dan ini semakin menarik lagi untuk dibahas. Tentunya kita akan kembali setelah jeda. Tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV.
Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali ya melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andia? Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Ini kita beralih ke berita perpolitikan tanah air. Ini ada Partai Golkar yang resmi mengusung mantan gubernur dan mantan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Pilgub Jawa Timur mendatang. Pengusungan itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kediamannya Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Mantan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak resmi diusung oleh Partai Golkar untuk maju kembali di Pilgub Jawa Timur mendatang. Peresmian tersebut berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan dihadiri sejumlah pejabat teras Partai Golkar di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Airlangga mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan secara tertutup membahas keberhasilan Hovifah dan Emil di Jawa Timur pada periode lalu. Oleh karena itu dirinya menyatakan akan mendukung penuh kelanjutan kepemimpinan Hovifah dan Emil di Pilgub Jawa Timur 2024. Kita mengapit yang akan punya hajat, yaitu Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Mas Emil Dardak. Dan tadi dalam pertemuan silaturahmi sekaligus dari Badan Pemenangan dari Pemenangan Pemilu Partai Golkar, kita sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mengusung
Ibu Khofifah dan Mas Emil sebagai calon gubernur Jawa Timur dan wakil gubernur. Dari Jakarta, Farizal Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut alasannya mengusung mantan Gubernur Hovifah Indar Parawansa dan mantan wakilnya di Jawa Timur Emil Dardak pada pilkada mendatang. Ia mengatakan kinerja Hovifah dan Emil selama menjadi gubernur dan wakil gubernur Jatim periode 2019-2024 telah terbukti berhasil dan harus dilanjutkan. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan sejumlah pejabat teras Partai Golkar secara resmi menyatakan sikap dukungan kepada Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Erlangga mengatakan alasannya mendukung Khofifah Emil dikarenakan kinerja keduanya selama menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 telah terbukti berhasil. Ia menyebut bukti tersebut terlihat saat Khofifah Emil menjabat mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan penanganan COVID-19 yang baik. Oleh karena itu, Partai Golkar kembali mendukung penuh pencalonan Khofifah Emil di Pilkada Jawa Timur pada bulan November mendatang. Dan dengan demikian, kita tidak ingin pasangan yang sangat bekerja sama baik, memajukan Jawa Timur, menurunkan kemiskinan ekstrim, penanganan COVID yang baik. Jadi proven leadership untuk di Jawa Timur akan terus kami usung. Dari Jakarta, Fahrizal Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Ya, kalau kita melihat kancah pilkada di Jawa Timur nampaknya sudah semakin terlihat gitu ya. Ini kalau kita melihat nih mantan gubernurnya dan wakilnya nih Hovifah dan Emil Dardak ini nampaknya maju lagi dan didukung Partai Golkar. Walaupun memang seperti yang kita ketahui Tiara dan juga pemirsa, kalau Partai Golkar ini sudah resmi mengumumkan. Lalu kemudian ada beberapa partai yang katanya akan mendukung seperti Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, kemudian juga ada partai maksud saya partai apa lagi? Ada PDI Perjuangan, kemudian ada PKS, namun kita belum melihat lagi. Tentunya Partai Gerindra juga akan mengusung dari calon atau bakal calon dari Hovifah dan juga Emil ini. Tapi kita tunggu saja ke depannya nanti akan seperti apa. Ya, dan tentunya pengusungan ini juga berdasarkan kinerja yang di tahun sebelumnya dinilai sudah baik dan kemudian mengapa tidak untuk kemudian dilanjutkan. Betul sekali. Nah, kita beralih ke informasi masih seputar dengan pilkada. Ini ada Partai Golkar yang merespon isu terkait pengusungan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep yang maju sebagai bakal calon bakal calon wali kota Bekasi 2024. Menurutnya, Partai Golkar akan mempertimbangkan Kaisang untuk diusung di Pilwalkot Bekasi dengan mempertimbangkan masalah dan harapan masyarakat. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan jika masyarakat Bekasi menginginkan dan membutuhkan sosok Ketum PSI Kaisang Pangarep untuk menjadi wali kota Bekasi. Namun demikian, ia mengaku Partai Golkar belum menerima permohonan Kaisang Pangarep ataupun dari elit Partai Solidaritas Indonesia untuk maju sebagai bakal calon wali kota Bekasi 2024. Ya, di Bekasi ya. Kalau Golkar itu kan kita tentu sama dengan partai politik yang lain menginginkan menang di semua daerah di kontestasi pilkada gitu. Nah, untuk menang itu tentu kita harus punya dasar terhadap pengambilan keputusan. Selain keputusan politik, terus juga harus didukung oleh keputusan yang berlandaskan akademik. Nah, tentu saya kira nanti akan diuji dari survei yang kita lakukan sekarang. Ya, kalau memang masyarakat Bekasi misalnya menginginkan atau membutuhkan sosok figur seperti Mas Kaisang itu, ya itu akan menjadi pertimbangan kita. Tapi sejauh ini seperti apa sih Pak pertimbangannya? Apakah memang benar jadi nominasi atau memang masih wacana atau seperti apa? Ya, kalau dalam konteks Golkar kan pendekatannya formal ya. Jadi kalau ada pertama tentu kader, jangankan dari partai yang lain, ya dari kader partai kita sendiri dia harus ya secara terbuka menyatakan keinginannya untuk maju sebagai calon kepala daerah di mana gitu, ya kan nggak mungkin kita yang nawar-nawarin. Nah, apalagi kalau Mas Kaisang ini kan ketua umum partai politik juga yang lain, ya.
Nah sampai sekarang baik Mas Kaisang ataupun PSI-nya sendiri belum pernah membicarakan itu kepada kami. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Nah Tiara dan pemirsa, kalau kita melihat nama Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ini meramaikan bursa pencalonan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengamat politik Efriza merespon adanya sinyal Partai Golkar yang digadang-gadang akan mengusung Kaisang di Pilwalkot Bekasi. Kaisang Pangarep diharapkan maju kepada Pilkada Wali Kota Bekasi. Ini hal yang sangat menarik, karena Kaisang ternyata awal mulanya mau maju ke Kota Depok, ternyata ia merasa bahwa ia tidak cukup kuat untuk menandingi PKS. Maka apa yang terjadi? Ia sempat untuk diajukan kepada Pilgub DKI Jakarta. Namun sayangnya Kaisang belum cukup umur karena usia adalah 30 tahun. Sedangkan Kaisang tentu lebih tepat kalau di Pilkada Wali Kota Bekasi. Hanya saja persoalannya adalah Kaisang belum menunjukkan keseriusannya. Buktinya sudah diambilkan formulir di PKB, tidak dikembalikan. Kemudian ada harapan bahwa Golkar mengusung Kaisang. Namun lagi-lagi Kaisang menghadapi situasi yang penuh dengan dinamika karena Golkar ada 4 nama yang diajukan, yaitu Noval Saleh Hilabi, kemudian Ade Puspita, kemudian Faisal, kemudian Ian Rasad, dan saya rasa keempat nama itu walaupun potensial dan berada di pucuk pimpinan Golkar, namun kalau Pak Jokowi sebagai presiden, kemudian ada rekomendasi juga dari partai-partai, Kaisang bisa diajukan. Lagi-lagi persoalannya adalah keseriusan Kaisang yang masih dipertanyakan. Apakah benar-benar Kaisang akan mencoba untuk mengambil kesempatan ini menuju Pilkada Wali Kota Bekasi atau hingar-bingar saja seperti layaknya Kota Depok? Bukannya maju untuk Pilkada Wali Kota Depok, malah untuk membangun bisnis pisang gorengnya Kaisang. Jangan-jangan di Kota Bekasi Kaisang hanya untuk bisnis pisang goreng. Nah, kalau kita melihat nama Kaisang Pangarep ini memang muncul dan dikenal juga oleh publik luas, tentunya di kalangan milenial. Karena seperti yang kita ketahui, Kaisang ini cukup aktif juga di sosial medianya, terus di YouTube juga aktif untuk membuat konten podcast gitu. Kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, memang Kaisang ini sempat diisukan akan maju di Depok. Kemudian sekarang ini isunya akan maju di Bekasi. Tapi tentunya kalau partai politik yang nantinya akan mengusung dari Kaisang ini, kalau tadi kata pengamat politik, ini akan melihat dulu apakah hasil surveinya terkait dengan Kaisang ini akan tinggi atau tidak. Nanti dilihat lagi seperti itu. Ya, dan memang belum ada pernyataan resmi begitu baik dari Kaisang Pangarep ataupun juga dari Partai Solidaritas Indonesia terkait dengan pencalonannya ini. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Barat, Surya Batara Kartika mengatakan sejumlah kader HIPMI akan maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Ia menyebut kader HIPMI yang maju di Pilkada tersebut merupakan kader yang telah mempunyai visi misi ekonomi yang kuat. Ingin menjawab pertanyaan selanjutnya terkait dengan database tentunya. Kami sedang mendapat hari ini total caleg yang tergabung di Keluarga Besar di Jawa Barat yang lolos dan terpilih menjadi anggota legislatif di pemilu 2024 kemarin. Tentunya ini belum menjadi angka final karena sebagian masih menunggu proses putusan Mahkamah Konstitusi dengan kalau baik itu di level RI, baik itu kemudian di level provinsi dan itu di level kabupaten kota. Tapi secara garis besar kurang lebih dari 50 orang kader Keluarga Besar HIPMI se-Jawa Barat yang terpilih menjadi anggota legislatif di tahun 2024 kemarin. Selanjutnya arahan khusus terkait dengan pilkada itu tidak ada yang spesifik. Secara umum saya meminta teman-teman untuk saling mensupport satu sama lain, saling mendukung dan mendoakan, dan tentunya juga berharap kami di luar dari perhelatan politik itu sendiri selalu menanamkan slogan pengusaha pejuang pengusaha, yang mana salah satu maknanya adalah kita itu menjadi pengusaha
itu bukan hanya untuk diri kita atau untuk kelompok kita sendiri, tapi untuk mendapat manfaat sebanyak-banyaknya tentunya, termasuk juga untuk meningkatkan perekonomian yang ada di daerah. Sehingga kader-kader HIPMI yang pada akhirnya telah selesai dengan diri sendiri dan memutuskan untuk maju menjadi kepala daerah itu mempunyai ciri khas visi pembangunan ekonomi yang kuat. Nah, beberapa di antaranya ke depan ini ada Kota Cirebon, Sekretaris Umum di Jawa Barat, kemudian ada Sukabumi, ada Cimahi, ada Tasik, dan lain-lain dan sebagainya, dan beberapa lainnya. Itu aja sih mungkin. Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengajukan cuti luar tanggungan negara atau CLTN pada 16 Mei 2024. Langkah ini diambil karena dirinya akan mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Depok 2024. Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengungkapkan mengajukan cuti luar tanggungan negara atau CLTN pada 16 Mei 2024. Pengajuan cuti ini berkaitan dengan dirinya yang akan bertarung di ajang pemilihan Kepala Daerah Kota Depok. Hari ini saya mengajukan cuti luar tanggungan negara CLTN yang menjadi keharusan seorang birokrat yang akan memasuki dunia politik. Hari ini saya harus menandatangani itu, otomatis nanti nunggu proses sekanya mungkin di awal Juni sudah turun ya, saya berhenti dari Sekda dan saya insya Allah membangun silaturahim bersama-sama dengan semua warga Depok untuk memberikan keyakinan warga Depok untuk saya diberikan kesempatan memimpin Depok untuk kebaikan kita semua. Lebih lanjut, Supian menjelaskan CLTN hanya mempertegas jabatan Sekda, sementara untuk statusnya masih sebagai pegawai negeri. Supian juga menuturkan sudah mendapatkan izin dari Wali Kota Depok Muhammad Idris terkait rencana maju di Pilwalkot Depok 2024. Supian juga mengaku mendapatkan wejangan dari Wali Kota Depok terkait langkah politik atau birokrat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, ternyata untuk pemilihan kepala daerah ini calonnya tidak hanya datang dari partai politik, melainkan juga ada dari HIPMI. Lagi-lagi, apakah kemudian yang muda ini menjadi menarik gitu bagi masyarakat untuk memilih? Ya, nampaknya memang pilkada di Depok ini nanti akan berwarna-warni sekali gitu ya. Kalau kita melihat tadi ada dari HIPMI, kemudian juga ada dari Sekda yang tidak mau kalah juga nih. Karena mungkin dari Sekdanya sendiri merasa dia udah sekretaris daerah, mungkin dia lebih tahu wilayahnya seperti apa gitu ya. Tapi kita lihat nanti di surat suara apakah Kaesang, kemudian juga Sekda yang tadi, atau kader HIPMI yang dicalonkan nih. Kita melihat nanti siapa yang akan terpilih untuk memimpin Depok ke depan. Ya, dan juga terkait dengan pemilihan pilkada di Depok tadi untuk Sekda juga sudah mengajukan cuti luar tanggungan negara karena ini juga berkaitan nih dengan pilihan apakah kemudian tetap di birokrat ataukah kemudian terjun seperti itu ya, untuk pencalonan. Contoh yang baik sekali ya, walaupun DPR dan KPU kemarin sudah melakukan evaluasi, artinya ini sudah ada beberapa calon kepala daerah yang sebelumnya menjabat di birokrat ini mengundurkan diri untuk mematuhi aturan yang sudah disepakati oleh DPR dan juga pemerintah. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo,
Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhir-akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Dan Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Sregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi selanjutnya terkait dengan operasi pencarian dan penyelamatan helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi terus dilakukan meski dalam kondisi yang cukup sulit. Kondisi pencarian dilaporkan kurang baik di tengah kabut tebal, hujan lebat, serta medan yang berat. Beginilah momen operasi malam hari tim penyelamat berupaya mencari keberadaan helikopter yang mengangkut Presiden Iran Ebrahim Raisi.
Operasi pencarian besar-besaran tengah dilakukan setelah sebuah helikopter yang membawa Presiden Iran dan Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, dan sejumlah pejabat lainnya dinyatakan hilang. Sebelumnya dilaporkan kecelakaan helikopter menimpa Presiden Iran di area pegunungan perbatasan Iran dan Azerbaijan pada Minggu sore 19 Mei 2024 waktu setempat. Operasi pencarian dan penyelamatan di daerah tersebut terus dilakukan meski dalam kondisi cuaca yang sulit. Tim penyelamat khusus menemui sejumlah kendala di lapangan, diantaranya kabut tebal, hujan lebat, serta medan yang berat di kawasan tersebut. Sehingga membuat tim penyelamat kesulitan untuk mencari titik lokasi kecelakaan tersebut. Jarak pandang di kawasan pegunungan dan hutan pun berkurang. Sementara itu, sejumlah negara seperti Rusia dan Turki turut mengirimkan bantuan tim penyelamat untuk melakukan pencarian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Iran Ebrahim Raisi ditemukan tewas pada insiden kecelakaan helikopter yang terjadi di pegunungan Provinsi Azerbaijan Timur hari ini. Ya, diduga penyebab kecelakaan ini akibat kondisi cuaca serta medan yang terjal di area pegunungan yang dilintasi oleh helikopter pembawa Presiden Republik Iran tersebut. Helikopter yang membawa Presiden Iran dan 8 orang lainnya ditemukan hancur di bukit pegunungan Provinsi Azerbaijan Timur bagian utara Iran. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan 8 orang lainnya ditemukan tidak selamat pada insiden ini. Kantor berita Iran melaporkan peristiwa ini terjadi pasca kembalinya Presiden Iran dan para penjabat Iran lainnya dari peresmian proyek bendungan di perbatasan pada hari Minggu waktu setempat. 2 dari 3 helikopter yang mengangkut menteri dan penjabat lainnya telah tiba dengan selamat sampai tujuan, sedangkan 1 helikopter jatuh di bukit pegunungan. Tindakan evakuasi dikerahkan lebih dari 13 jam untuk mencari keberadaan korban dan puing sisa helikopter di area pegunungan. Melalui drone, pantauan juga dikerahkan untuk melihat situasi eksklusif di titik jatuhnya helikopter tersebut. Pasca insiden ini, beberapa negara seperti Turki dan Rusia turut mengirimkan bantuan untuk mengevakuasi para korban tewas dan sisa puing helikopter. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa atas insiden yang terjadi kecelakaan helikopter Presiden Iran yang kemudian ditemukan tewas. Nah, kalau kita melihat ini Presiden Iran nampaknya di tengah jabatannya ini harus mengalami kejadian seperti ini. Nah, kami masih belum mengetahui apakah penyebabnya. Karena berdasarkan berita tadi yang kami ketahui dari sosial media, kami ini memantau kalau diduga akibat dari cuaca. Namun itu hal tersebut belum dapat dipastikan, tapi yang dipastikan adalah kami keluarga besar dari tim Sinpo TV mengucapkan belasungkawa sebesar-besarnya atas peristiwa yang menimpa Presiden Iran Ebrahim Raisi. Ya, dan tentunya tim penyelamat sudah berusaha semaksimal mungkin hingga akhirnya ditemukan meskipun medannya berat, kemudian juga ada kabut tebal dan juga hujan deras yang melanda pada saat itu. Ya, kita beralih ke informasi lain, ini masih seputar dengan jatuhnya pesawat. Ini ada pilot dan co-pilot pesawat latih yang dinyatakan meninggal dunia usai terjadinya insiden pesawat jatuh di kawasan BSD Tangerang Selatan Minggu siang. Ketiga jenazah pesawat latih dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna proses identifikasi. Sementara puing-puing pesawat dibawa ke Bandara Pondok Cabe Tangerang. Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila. Pemirsa, pesawat latih TEK-6P 2006T ya dengan kode PKIFP ini jatuh pada Minggu 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat di lapangan Sunburst yang berada di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Dan memang dari video yang beredar dari kondisi badan pesawat ini memang terlihat hancur, terutama di bagian depan, dan juga bisa dilihat bahwa kondisi dari badan pesawat latih TEK-6P 2006T ini memang terbelah menjadi 2. Dari akibat kecelakaan pesawat tersebut ini memang setidaknya ada 3 penumpang yang dinyatakan meninggal dunia. Ini diantaranya adalah pilot dari pesawat, kemudian co-pilot dari pesawat, dan juga 1 orang engineer dari pesawat. Dan dari informasi dari Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santosa ini menyebutkan bahwa pesawat ini jatuh di lapangan Sunburst BSD dikarenakan cuaca dalam keadaan buruk. Dan memang kita ketahui juga bahwa pada Minggu siang wilayah Tangerang Selatan ini memang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi.
Kemudian pemirsa, untuk ketiga jenazah korban kecelakaan pesawat ini juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, sedangkan untuk bangkai dari pesawat latih Tek-6 P2006T ini memang juga sudah dievakuasi pada Minggu malam dan telah dibawa ke Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Dan untuk penyebab kecelakaan pesawat jatuh di lapangan Sunburst yang terjadi pada Minggu siang, ini memang dari pihak KNKT juga telah ataupun masih melakukan proses penyelidikan dan juga investigasi terkait penyebab jatuhnya pesawat latih Tek-6 P2006T. Dan untuk terkait proses identifikasi terhadap ketiga jenazah pesawat latih ini memang dilakukan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama dikarenakan memang kondisi dari ataupun terhadap ketiga jenazah ini tidak mengalami kerusakan yang parah. Untuk proses identifikasi ketiga jenazah ini menggunakan dua metode. Ini memang disampaikan dari Karumkit RS Polri Kramat Jati, di mana dua metode ini diantaranya adalah metode sekunder dan juga metode primer. Dan kalau bisa saya jelaskan, dari metode sekunder ini dengan proses identifikasi ini dengan menggunakan properti milik korban ataupun informasi medis yang disampaikan dari pihak keluarga. Sedangkan untuk metode primer ini proses identifikasi hanya menggunakan fingerprint ataupun sidik jari dari jenazah. Dan juga tadi disampaikan dari Karumkit RS Polri Brigjen Pol Haryanto ini bahwa memang kondisi ketiga jenazah pesawat yang jatuh ini kondisinya hampir serupa, di mana kalau kita bisa saya sampaikan ini bahwa terjadi benturan di kepala, kemudian benturan di bagian dada, di bagian tungkai, dan kemudian benturan di bagian lengan. Dan pemirsa, untuk ketiga jenazah ini juga sudah diserahkan ke pihak keluarga, di mana untuk yang pertama ini ada Mayor Purnawirawan Suwanda, ini juga telah diserahkan ke pihak keluarga sekitar pukul 4.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian jenazah kedua ini atas nama Pulu Darmawan yang diserahkan sekitar pukul 9.17 waktu Indonesia Barat, dan yang ketiga ini jenazah atas nama Farid Ahmad yang diserahkan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila Mutia melaporkan untuk Sinpo TV. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Ini ada Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto yang menyampaikan pihaknya berhasil mengidentifikasi identitas ketiga jenazah pesawat latih yang jatuh di lapangan Sunburst WSD Tangerang. Proses identifikasi dilakukan dengan cepat melalui sidik jari dari ketiga jenazah. 3 jenazah korban pesawat latih berhasil diidentifikasi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan menggunakan metode premier, yakni melalui fingerprint atau sidik jari. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Haryanto mengatakan proses identifikasi tidak sulit dan tidak memerlukan waktu yang lama. Haryanto menyebutkan hal itu didasari karena ketiga jenazah masih dalam keadaan utuh dan tidak alami luka bakar. Selain sidik jari, Haryanto menuturkan proses identifikasi juga dilakukan dengan memastikan properti atau tanda-tanda medis yang ada di tubuh korban. Identifikasi terhadap 3 korban pesawat latih di BSD bisa kita laksanakan secara cepat berkat dukungan rekan-rekan sekalian, doa rekan-rekan sekalian. Dari kemarin pukul 17.25 kita menerima jenazah korban pesawat latih itu, dan tadi malam bisa kita selesaikan, dan pagi hari ini mulai pukul 4.25 seorang korban atas nama S kita serahkan pada keluarga dan dikirim ke Cirebon. Kemudian pada jam 09.17 atas nama P kita kirim ke Bandung, ke Semarang. Kemudian atas nama Farid Ahmad pukul 09.35 sudah kita serah terimakan pada keluarga dan dibawa ke Bandung. Jadi pagi ini semuanya sudah tuntas, sudah kita serahkan pada keluarga dengan baik. Kendala selama identifikasi, Pak? Kendalanya selama identifikasi? Saya pikir ini termasuk termasuk identifikasi yang tidak terlalu sulit, karena kecelakaannya sendiri termasuk close disaster, artinya siapa yang ada, siapa korbannya itu sudah diketahui identitasnya.
Jadi kita hanya memastikan ya, dan kondisi jenazah tidak seperti biasanya misalnya ada kebakaran dan sebagainya, itu memang agak sulit, tapi ini masih bisa diidentifikasi dengan primer secara fingerprint atau sidik jari. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Mutia, Sinpo TV melaporkan. Ya, kami segenap tim redaksi Sinpo TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas peristiwa tersebut ya, di mana memang menewaskan 3 orang dalam peristiwa tersebut. Ini ada pilot, kemudian ada co-pilot, dan juga ada engineer. Ini kami harapkan semoga tim dari yang dibentuk oleh Polri nantinya untuk mengusut penyebab dari tewasnya atau jatuhnya dari pesawat latih ini gitu. Ya, dan proses identifikasi juga dinilai cepat karena memang jenazah masih utuh, sehingga prosesnya juga cepat untuk kemudian mengidentifikasi para awak seperti itu. Ya, kami harapkan ini kejadian seperti ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh kru pesawat, kemudian juga dari seluruh para pemilik pesawat latih ataupun dari perusahaan-perusahaan pesawat latih ini dapat memperhatikan. Karena kita masih belum mengetahui ini apa penyebabnya gitu loh. Ya, dan itu akan menjadi catatan tersendiri begitu baik bagi pemerintah ataupun pihak terkait. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Menyapa Malam pada edisi kali ini. Saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Rezaldi, salam sehat. Sampai jumpa.